Ada pertanyaan? Ya, kenapa? Apa fadilahnya bersolawat sambil berdiri saat membaca tarawih? Fadilah bersolawat ketika berdiri waktu maulid gitu ya. Pada waktu pembacaan maulid, setelah membaca fahtajal arsyu tarabaw wastibsara ila akhirih sampai mahallul qiyam, itu kan kita berdiri. Itu diyakini kalau pada saat itu Rasulullah hadir. Maka dari itu kita mengagungkan beliau. Sambil bersolawat kepada Rasulullah. Apa fadilahnya bersolawat kepada Rasulullah? Karena mengagungkan Rasulullah. Dalam kitab Durratun Nasihin itu dijelaskan begini. Qala Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, "Man shalla alayya ta'ziman, ja'alallahu tilkal kalimah malakan." Barang siapa bersolawat kepadaku karena mengagungkan aku, man shalla alayya ta'ziman ja'alallahu tilkal kalimah malakan. Barang siapa bersolawat kepadaku karena mengagungkan aku, maka kalimat solawat tersebut oleh Allah dijadikan sebuah malaikat. Lahu janahan, malaikat itu memiliki dua sayap. Janahun bil masyriq wa janahun bil maghrib. Sayap yang satunya itu ada di ujung timur, yang satunya lagi ada di ujung barat. Warijlahu tahtal ardina sab'i. Kedua kakinya itu ada di bawah bumi yang ketujuh. Wa unuquhu multawiyatun tahtal arsy. Sementara lehernya terlilit di bawahnya arsy. Faqala Allah Ta'ala alaihi, kemudian Allah berfirman pada malaikat tersebut, "Sholli ala abdi kama nusalla ala nabi." Berselawatlah kamu kepada hambaku seperti dia berselawat kepada kekasihku Nabi Muhammad. Paham? Jadi fadilahnya itu selawat yang kita baca karena mengagungkan Rasulullah, oleh Allah kalimat selawat tersebut dijadikan sebuah malaikat, yang mana malaikat tersebut ditugaskan untuk berselawat kepada kita. Fayusalla alaihi hatta yaumil qiyamah. Kemudian malaikat tersebut berselawat kepada seseorang yang berselawat kepada Rasulullah barusan sampai hari kiamat. Terus apa rahasianya kok sampai ada keterangan malaikat tersebut sangat besar sampai lehernya itu terlilit di bawahnya aras. Jadi jek sampai ke sana semak sara ke aras. Lehernya ke semak sara di aras. Perlu kita ketahui, Allah menciptakan Ka'bah. Apa tujuannya dalam kitab Durratun Nasihin? Supaya orang Islam itu tidak bingung mau menghadap kemana badannya ketika mengerjakan sholat. Jadi Allah menciptakan Ka'bah. Kenapa? Supaya kita tidak bingung mau menghadap kemana badan kita ketika mengerjakan sholat. Kenapa Allah menciptakan aras? Supaya kita tidak bingung mau menghadap kemana tangan kita ketika meminta kepada Allah. Coba, kalau kalian meminta pada sesama makhluk, pada manusia, hei minta kok kan begini kan? Masa meminta kepada Allah, alhamdulillahirobbilalamin, kan nggak mungkin kan? Tentunya tangan kita dihadapkan ke atas. Kenapa? Aras itu ada di atas. Ngerti maksud saya? Kalau kita mau memaham lebih dalam lagi, memang Ka'bah itu Baitullah, masjid Baitullah. Tentu
sama-sama Baitullah. Akan tetapi perlu kita tahu fadilahnya tetap tidak sama. Sholat di Masjid Pandanwangi dan sholat di Masjidil Haram, di Masjid Ka'bah, tentu fadilahnya sangat jauh. Begitu juga berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah di sini jadi terima asalkan khusyuk, bersih dari perkara haram. Akan tetapi fadilahnya gak sama. Berdoa lewat sini dengan berdoa di bawahnya aras langsung itu fadilahnya tidak sama. Berarti saya simpulkan malaikat yang ditugaskan berselawat barusan tersebut itu pasti selawatnya diterima. Kenapa? Karena lisannya sangat dekat dengan aras, itu pun fadilahnya tidak sama. Fadilahnya enggak sama. Malaikat yang berselawat di muka bumi, di bumi, dan yang lisannya itu dekat dengan aras enggak sama. Paham ya? Karena aras itu diciptakan supaya orang Islam tidak bingung mau menghadap kemana tangannya ketika berdoa. Makanya nanti ketika Rasulullah itu mau menolong umatnya, sujud dulu, pergi dulu ke aras, sujud di sana, meminta kepada Allah. Fadilahnya tidak sama. Ngerti maksud saya? Jadi alangkah baiknya ketika mahal qiyam kita berdiri pada waktu itu, usahakan kita berselawat kepada Rasulullah karena mengagungkan Rasulullah. Karena di saat itu pula Rasulullah hadir. Kenapa kita kadang ketika berdiri mahal qiyam sallallahu ala Muhammad sebagai rebuan jajan, rebuan buah-buahan, rebuan burin, rebuan semangka. Kenapa seperti itu? Saya yakin insya Allah kemungkinan besar kita itu lupa bahwa Rasulullah sangat mencintai. Kalau kita ingat kecintaan Rasulullah pada umatnya, Masya Allah, jangan panjang-panjang, jangan banyak-banyak, cukup ketika Rasulullah mau wafat saja. Ketika malaikat Israel datang menjumpai Rasulullah, singkat cerita Rasulullah bertanya, Ajitani zairon am ghabidon, apakah kamu mendatangiku karena untuk sowan ziarah apa untuk mau mencabut nyawa? Jawaban Israel, kedatangan saya kemari ya Rasul, pertama berziarah, yang kedua mau menyambut nyawa engkau, nyawa jenengan. Kalau jenengan mau, kalau jenengan tidak mau, enggak. Abdina aboli boleh. Saya mau kembali lagi. Begitu. Singkat cerita, beliau memanggil malaikat Jibril, tanya dulu pada malaikat Jibril sebelum beliau mengizinkan nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Ya Jibril, kabarkan kepadaku bagaimana derajatku dan umatku nanti di hari kiamat. Kenapa Rasulullah tanya seperti itu? Karena kelewatan cinta pada umat. Apa jawaban malaikat Jibril? Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, Inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Saya ulang. Innallaha ta'ala yaqul inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Allah berfirman, aku telah mengharamkan surga kepada semua para nabi sehingga kamu duluan yang masuk ke dalam surga, baru nabi-nabi lain boleh masuk. Wa inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku telah mengharamkan surga pada semua umat para nabi sehingga umat kamu duluan yang masuk ke dalam surga, baru umat-umat yang lain masuk ke dalam surga. Boleh masuk ke dalam surga. Gara-gara kabar seperti itu, berita seperti itu, apa jawaban Rasulullah? Ya Israel, tepukannya pula sengkok seterito bentenang dari cinta ke umat, saking cintanya pada umat.
Itu pun ketika beliau mau nazak, pas mau meninggal dunia, yang beliau panggil adalah, yang beliau pikirkan, ummati, ummati, ummati. Ketika bangun dari kubur, ketika nanti sudah hari kiamat, boleh bencana. Kok telat? Itu gitu. Ketika apa itu? Ketika sudah hari kiamat, Rasulullah bangun pertama kali. Bangun pertama kali, singkat cerita ya, karena ini mau nambah keterangan. Rasulullah bangun, di sampingnya ada malaikat Jibril. Ayu yaumin hadza ya Jibril. Rasulullah bingung ketika bangun dari kubur. Ini hari apa Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman. Ini adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Ini hari kiamat Jibril. Berarti kamu datang kepadaku mau memberi kabar kalau umatku itu masuk ke dalam neraka. Mau memberi kabar tidak baik tentang umatku. Langsung menangis Rasulullah, menanyakan kita, aina ummati, di mana umatku Jibril, di mana umatku Jibril, di mana umatku Jibril. Jibril menjelaskan, ya Muhammad, jenengan manusia yang dibangunkan pertama kali. Belum ada satu manusia pun yang bangun dari kuburnya. Saya diperintah Allah untuk mengajak jenengan pergi ke dalam surga. Itu kan Nabi langsung dalam suara. Kalau kita memetik kesimpulan dari cerita ini, cerita yang singkat di sini, Rasulullah begitu cinta kepada kita, begitu cinta pada umatnya. Karena kita lupa kecintaan baginda Rasulullah kepada kita, tempat dengan gak semangka menolong, tempat dengan keduri, kananas, kesalah. Akibatnya ketika berselawat bulan Maulid, paham ya? Paham. Jadi kembali lagi pertanyaannya adalah, jawabannya adalah, fadilah berselawat karena mengagungkan Rasulullah tadi. Kalimat selawatnya diciptakan sebuah malaikat oleh Allah Ta'ala yang mana ditugaskan untuk berselawat kepada kita sampai hari